konsisten dan teman-teman tekun dalam mengikuti program kampung pertama ini, insya Allah ke depan kita akan ada kolaborasi besar dengan Pemprov Sumbar, dan saya pribadi berharap adik-adik yang ada di sini sekarang ini bisa ikut berpartisipasi, karena akan banyak sekali manfaat yang bisa kita dapat dengan kolaborasi dengan pihak pemerintah seperti itu, Pemprov Sumbar gitu. Oke, itu sedikit perkenalan. Nah, kita ingin masuk ke materi terkait dengan komitmen. Jadi sebetulnya kenapa kita bahas komitmen dan apa pentingnya komitmen gitu. Nah, ini ada yang namanya Tony Robbins. Tony Robbins ini adalah pengarang buku terkait self development yang sangat terkenal di Amerika. Nah, dia itu pernah bilang, there's no evidence success without commitment. Kalau bahasa orang Minang kan, sukses itu tidak ada tanpa komitmen. Nah, adik-adik. Jadi saya yakin, abang yakin di sini bahwa adik-adik yang ada di sini semua ini adalah orang-orang yang bermimpi untuk sukses. Betul atau tidak? Betul. Ya, karena gini, adik-adik memutuskan untuk ikut program kampung digital itu sudah mencerminkan bahwa adik-adik itu mempunyai semangat untuk stand out. Stand out itu apa ya bahasa kitanya, untuk menonjol gitu daripada teman-temannya yang mungkin bukan menonjol dalam arti negatif ya, tapi ingin sukses gitu. Nah, itu sesuatu hal yang bagus, artinya adik-adik sudah punya keinginan untuk sukses. Nah, keinginan saja untuk sukses itu tidak cukup adik-adik. Banyak sekali poin-poin yang harus dilengkapi supaya adik-adik kemudian bisa mencapai kesuksesan. Nah, salah satunya adalah komitmen. Karena di sini premis utamanya adalah sukses itu tidak akan bisa dicapai tanpa yang namanya komitmen. Ini sekarang kita akan bahas lebih jauh ya. Nah, ini mungkin pernah lihat gambar bapak ini sangat legendaris ya, namanya Abraham Lincoln. Dia ini mantan Presiden Amerika Serikat yang ke-16, itu sekitar tahun 1700-an kalau nggak salah. Nah, dia ini adalah presiden yang berhasil menghapuskan peraturan perbudakan waktu itu di Amerika dan bisa mengintegrasikan negara-negara bagian. Jadi dia ini termasuk presiden yang paling dikenang oleh Amerika. Nah, dia pernah bilang, commitment is what transform a promise into reality. Nah, kalau bahasa kaluainya, jadi komitmen itu adalah yang akhirnya bisa membentuk sebuah janji itu menjadi kenyataan. Janji itu kan kita bicara soal apa ya, keinginan yang diucapkan oleh adik-adik semua, tapi itu hanya baru sebatas kata-kata gitu, belum jadi kenyataan gitu. Nah, untuk menjadi sebuah kenyataan, suatu contoh tadi adik-adik ingin sukses, ya itu kan baru harapan yang adik sampaikan mungkin dari hati atau yang disampaikan hanya secara verbal gitu, secara lisan gitu. Tapi itu kan hanya sebatas itu, belum jadi kenyataan. Nah, gimana caranya supaya itu bisa menjadi kenyataan? Nah, itulah yang poin penting dari komitmen. Komitmen itu nanti yang akan menjadikan itu sebuah kenyataan. Nah, bagaimana caranya komitmen itu bisa menjadikan promise atau harapan itu bisa menjadi kenyataan? Ini kita lanjut lagi. Ini kita banyak membahas quote ya. Ini yang menentukan kesuksesan itu adalah imajinasi dan komitmen adik-adik. Ya. Ini penting ya untuk adik-adik catat bahwa dua hal yang menentukan kesuksesan itu, pertama imajinasi dan komitmen. Nah, imajinasi itu jangan adik salah artikan imajinasi yang aneh-aneh ya. Misalnya adik-adik berimajinasi ingin jadi Batman, ingin jadi Superman, oh enggak. Atau berimajinasi jadi yang luar biasa, yang tidak masuk akal sehat gitu. Nah, bukan itu. Tapi imajinasi di sini adalah bermimpi untuk sukses gitu. Karena orang sukses itu tidak ada yang terjadi dengan tidak sengaja gitu. Pasti orang yang sukses itu sudah membayangkan bahwa dia akan sukses. Misal adik-adik yang sekarang fokusnya di IT, ya berimajinasilah, berangan-anganlah bahwa kalian suatu saat hari nanti akan jadi programmer hebat, akan bisa membuat sebuah aplikasi yang luar biasa yang akan menjadi konsumsi publik seluruh Indonesia, bukan seluruh dunia gitu. Nah, itu termasuk imajinasi. Kalian harus punya itu, karena untuk sukses itu harus ada harapan, harus ada cita-cita dan imajinasinya. Tidak bisa kita ini hanya kalau bahasa orang di sosial media itu go with the flow gitu. Go with the flow itu yang mapuang-mapuang gitu. Itu kan artinya kalau kita go with the flow, tidak punya imajinasi, tidak punya program, tidak punya tujuan, ya kita hanya akan dimain-mainkan oleh arus air gitu. Dan belum tentu kita akan menjadi sukses. Itu pertama, harus imajinasi. Dan yang kedua, imajinasi itu harus didukung dengan komitmen. Karena kalau hanya sebatas angan-angan,
tanpa ada komitmen untuk meraihnya, untuk melakukan sesuatu yang menjadi persyaratannya, yaitu akan susah untuk adik-adik nanti mencapai kesuksesannya. Nah, ini kita bahas komitmen. Komitmen itu adalah dedikasi untuk melakukan sesuatu, bahkan jika situasinya telah berubah. Ini harus dicerna ya pengertiannya. Jadi dedikasi untuk melakukan sesuatu, bahkan jika situasi telah berubah. Contoh, misalnya adik-adik janjian pergi makan bakso Yanto sama, ya terserah lah sama temannya atau sama siapanya, janjian nih, oke, jam 4 sore kita ketemu di bakso Yanto, kita mau makan bakso. Itu janjinya, promise-nya tadi. Nah, jam 4 kurang 15, 4 kurang seperempat, tiba-tiba hujan lebat. Nah, di sini diuji komitmennya. Kalau nggak punya komitmen, nah berarti adik-adik nggak jadi datang karena alasan hujan tadi, dan akhirnya ya mungkin tidur di rumah atau mungkin main game atau apa. Itu ketika komitmen itu tidak ada. Tapi ketika orang yang berkomitmen, nah itu bahkan jika situasi telah berubah. Nah, bahkan ketika situasi berubah hujan pun, yang itu kan tidak nyaman ya. Tapi karena dia punya komitmen, ya dia tetap datang, ya pakai payung lah misalnya, atau mungkin dia pakai mantel, atau misalnya naik mobil kalau dia punya mobil. Nah, itu salah satu contoh dari komitmen. Jadi kalian itu melakukan sesuatu yang sudah kalian ucapkan, yang sudah kalian inginkan, angankan, yang sudah kalian janjikan pada orang lain, kalian harus melakukan itu walaupun sesuatu itu berubah menjadi tidak nyaman bagi kalian. Misalnya itu banyak tantangannya. Nah, kalau kita kaitkan dengan kampung digital Pasaman, ya contoh jadwal kelas desain misalnya hari Selasa jam 7 malam. Nah, kalian kan di awal kan sudah komitmen ingin ikut, ingin sharing pengalaman dengan Kak Wiki, dengan Bang Azik, ingin menimba ilmu gitu. Nah, berelasi juga itu. Nah, jam 7 malam nih, nah harusnya kalian di hari Selasa. Itu kalau kalian punya komitmen, ya harusnya teman-teman, adik-adik, komitmenlah untuk mengosongkan jadwal di jam 7. Settinglah agenda-agenda kalian untuk selesai sebelum jam 7. Misalnya ada janji dengan teman, ada ingin pay round misalnya, yaudah selesaikanlah sebelum jam 7, supaya jam 7 adik-adik bisa melaksanakan komitmennya untuk ikut kelas kampung digital jam 7. Nah, itu salah satu contoh sederhana dari komitmen. Nah, ini ada quote yang sangat yang sangat powerful juga. Jadi there's a difference between interest and commitment. Jadi ada perbedaan antara interest itu minat gitu, minat atau ketertarikan, dengan komitmen. Jadi antara minat dengan komitmen itu berbeda, adik-adik. When you're interested in doing something, ketika kamu berminat melakukan sesuatu, you do it only when it is convenient. Kamu melakukannya hanya ketika itu menyenangkan gitu. Contoh, adik di sini kan udah ikut kampung digital, artinya adik kan berminat. Ya udah, kalau dia hanya sebatas minat atau interest, ya adik-adik ikut di kampung digital hanya ketika situasinya menyenangkan. Menyenangkan itu ya misal lagi nggak ada kerjaan misalnya, lagi nggak ada tugas misalnya, lagi lagi nggak ada agenda, atau lagi nggak pergi keluar, lagi nggak pergi bersama teman gitu. Ikut, nah itu berarti bukan komitmen, itu hanya sekedar interest atau minat. Sementara kalau komitmen itu when you're committed to something, ketika kamu berkomitmen untuk melakukan sesuatu, you accept no excuses, only result. Kamu akan menerima, kamu nggak ada excuse gitu, kamu nggak ada alasan untuk tidak melakukan itu, apapun yang terjadi gitu. Nah itu contoh komitmen. Jadi ya itu tadi, kalau hanya sekedar interest atau minat, ya ketika dia menyenangkan atau ketika waktu luang kalian adik-adik akan ikut. Tapi ketika dia sudah berubah menjadi komitmen, yang penting itu kan komitmen. Nah, apapun yang terjadi, kalian akan tetap bela-belain untuk ikut programnya gitu. Ya, contohnya seperti tadi, jam 7 kita janji di kelas, ya walaupun misalnya adik-adik lagi di jalan pun, jam 6:15 masih di jalan, ya usahakanlah misalnya ya mempercepat sampai di rumah, atau misalnya kalian online sambil di jalan, atau semungkin terpaksa pun tidak bisa ikut, minimal adik-adik bisa japri mentornya atau kasih tahu di grup WA bahwa adik-adik berhalangan. Nah, itu sangat dihargai dan
itu adalah contoh komitmen yang baik dari adik-adik. Karena komitmen itu sekali lagi bukan untuk kami dari penyelenggara kampung digital, bukan untuk abang-abang Unimentor, tapi adalah untuk kesuksesan adik-adik sendiri. Nah, ini ada quote juga dari John Paul Sartre. Dia ini adalah filsuf yang terkenal juga. Commitment is an act, not a word. Jadi komitmen itu adalah sikap ya, bukan kata-kata gitu. Jadi kalau kata-kata ya sebatas kata-kata mah gampang ya gitu kan. Komitmen itu bukan kata-kata, tapi dia adalah sebuah sikap gitu. Harus ditunjukkan dengan sikap. Nggak bisa adik-adik hanya bilang saya berkomitmen, nggak bisa. Tapi harus ditunjukkan dengan sikapnya. Yaitu tadi apapun yang terjadi, kalau misalnya sudah komitmen ingin sukses, komitmen ingin jadi programmer yang handal, ingin jadi programmer yang bisa membuat aplikasi yang membanggakan pasaman. Nah, jalanilah apapun yang menjadi rintangan untuk mencapai goal tersebut. Itu adalah komitmen. Sikap, tunjukkan sikap. Kalian harus berlatih lebih keras, kalian harus disiplin untuk mengikuti kelas, menimba ilmu, berbagi pengalaman dengan mentor-mentornya. Jadi bukan hanya sekedar basa-basi di mulut saja atau hanya sekedar ucapan begitu. Nah, berikutnya, how to stay committed to your goal. Jadi bagaimana sih caranya kita supaya bisa berkomitmen terhadap impian kita, terhadap apa yang ingin kita cita-citakan. Ini ada 6 langkah ya adik-adik untuk bisa menjadi orang yang berkomitmen terhadap cita-citanya gitu. Yang pertama ada plan atau rencana. Adik-adik itu harus punya rencana. Ya seperti yang saya sebutkan di awal tadi, orang sukses itu jarang yang tidak sengaja. Orang sukses itu disengaja karena dia memang sudah merencanakan ingin jadi orang sukses. Bukan go with the flow atau ikuti alur hidup mengalir seperti air bla 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 gitu bukan ya. Tapi memang sudah direncanakan ingin menjadi orang sukses. Nah, perencanaan itu harus matang, harus ada timeline-nya atau jadwalnya. Misal tahun 2022 saya ikut program Kampung Digital Pasaman. Nanti tahun 2022 juga saya lulus SMK. Nah, tahun 2023 saya harus sudah join dengan perusahaan startup misalnya gitu. Atau saya akan lanjut kuliah di bidang IT seperti itu. Kemudian misalnya 3 tahun kemudian tahun 2025 misalnya saya sudah harus menguasai skill ini. 2027 saya harus bisa bikin perusahaan sendiri. Nah, seperti itu namanya plan. Adik-adik harus set up plan itu, dan plan itu rencana itu harus diikuti dengan yang namanya timeline. Harus ada jangka waktunya, schedule-nya, supaya apa yang adik-adik kejar itu jelas dan bisa diukur. Nah, yang kedua harus ada dokumentasi. Nah, kalau hanya sekedar angan-angan, rencana di kepala gitu ya, hanya di pikiran, ya itu sangat rentan untuk lupa ya atau hilang dengan begitu saja gitu. Ada baiknya rencana tadi adik tuangkan dalam sebuah dokumen, tuliskan di Microsoft Word atau di Canva atau dimanapun apa yang menjadi planning adik-adik ke depan. 2022 mau apa, 2023 mau apa, itu tuliskan di dokumen. Nah, dokumen ini nanti akan sangat menolong untuk mereminder adik-adik, untuk mengingatkan adik-adik tentang rencana-rencana yang pernah adik-adik tulis sebelumnya. Gitu. Nah, yang ketiga, stay accountable. Stay accountable ini maksudnya terukur gitu loh. Adik-adik bikin plan, bikin rencana hidup, bikin ingin sukses ini, bikin cita-cita ini, bikinlah sesuatu yang bisa diukur. Jadi kalau misalnya di abstrak, kalau abstrak itu kan nggak bisa diukur gitu loh. Kalau terukur itu misalnya ya tadi ada target waktunya, ada misalnya target profesinya, ada target skillnya apa, nah itu bisa diukur. Jadi jangan membuat sebuah perencanaan yang abstrak. Misalnya saya ingin jadi orang sukses, saya ingin jadi orang sukses. Nah itu kan sebetulnya abstrak ya. Sukses itu kan banyak. Sukses yang mana nih? Sukses jadi orang profesi apa? Sukses ngapain gitu. Nah itu nggak bisa diukur kalau hanya planningnya hanya ingin jadi orang sukses atau ingin hidup sukses mati masuk surga gitu. Nah itu siapa yang bisa mengukur kamu bisa masuk surga apa enggak gitu ya kan? Kan itu masih di alam barzah, kita masih di dunia gitu. Nah itu nggak bisa. Jadi buatlah sesuatu perencanaan yang bisa diukur. Gitu misalnya yaitu ikuti jejak Bang Gibran, misalnya Bang Gibran usia sekian dia udah bisa kerja di startup ini, udah bisa bikin aplikasi ini. Nah itu bisa diukur. Buatlah plan yang bisa diukur. Nah yang keempat, have a mantra. Jadi mantra ini kayak magic word gitu loh adik-adik. Kata-kata powerful aja gitu. Misal dan kata-kata itu bisa adik taruh di tempat-tempat yang sangat gampang terlihat dari adik-adik. Misalnya di wallpaper handphonenya atau di
poster di dinding kamar, atau ditaruh di stiker di jok motor, atau di mana gitu, terserah adik-adik. Nah, mantra itu adalah kata-kata yang membuat adik-adik ingat dengan planning adik-adik. Misal contoh aja ya, orang ingin mencalon jadi bupati. 2024 Ilham Afandi Bupati Pasaman. Ya gitu tuh di print, nah, atau misalnya dibikin sebagai wallpaper itu sebagai mantra yang bagus untuk Bang Ilham Afandi ya kalau dia berminat jadi bupati di tahun 2024 gitu. Sebagai contoh aja. Nah, itu mantra. Misalnya adik-adik ingin jadi programmer yang bisa membuat aplikasi fintech di tahun 2025. Nah, itu tulis dan buatkan di tempat-tempat yang bisa adik-adik lihat. Misalnya di wallpaper HP atau dimanapun wallpaper laptop dan segala macam. Nah, yang kelima adalah understand the sacrifice atau pahami pengorbanan kalian. Kalian harus paham bahwa untuk sukses itu tidak segampang dan semulus itu. Gitu. Sukses itu pasti membutuhkan yang namanya pengorbanan gitu, pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, dan bahkan mungkin biaya gitu. Nah, kan harus pahami bahwa it takes cost gitu. Artinya sukses itu memang berdarah-darah gitu. Dan kalian harus siap untuk itu. Jangan kemudian ketika kalian punya impian ingin sukses, ingin jadi apapun yang kalian inginkan, tapi kalian tidak siap untuk berkorban untuk meraihnya. Itu salah. Karena yang namanya puncak gunung itu untuk mendakinya itu melelahkan pastinya. Ya kan? Yang namanya puncak itu kan mendaki itu melelahkan gitu. Tapi kalau menurun itu bukan puncak, itu lembah namanya. Nah, itu baru yang nggak mengeluarkan sacrifice mungkin di situ. Jadi dia harus paham dan harus siap untuk menerima segala macam halang rintangannya gitu. Nah, yang terakhir adalah supaya diri bisa komitmen, reward yourself atau berilah penghargaan untuk diri sendiri. Gitu. Nah, ya misalnya adik-adik sudah berhasil misalnya untuk stick with the plan, misalnya komitmen untuk ikut kampung kita selama sebulan, nggak pernah bolong-bolong dan sudah banyak ilmu yang didapat, misalnya programming udah bisa sekian modul. Nah, hargailah diri kalian, misalnya ya bikinlah perjanjian dengan diri sendiri. Kalau saya bisa sekian modul dalam 1 bulan, saya ingin healing misalnya ke Bonjol misalnya, nah, itu bisa dilakukan. Atau saya ingin ngasih kesempatan diri saya buat main Mobile Legends dulu 2 jam gitu, atau seharian gitu, terserah. Artinya kalian harus berbaik juga kepada diri sendiri, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Artinya ketika adik-adik sudah bisa mencapai beberapa tahapan untuk mencapai kesuksesan itu, ya kasihlah hadiah untuk diri sendiri gitu. Nah, itu bagaimana caranya kita bisa berkomitmen kepada hal yang kita inginkan. Nah, ini ada sebuah hierarki tentang komitmen. Jadi komitmen itu berjenjang adik-adik. Level komitmen itu berjenjang. Tidak semua orang itu punya level komitmen yang sama. Nah, level paling rendah, kita mulai dari yang rendah ya. Level paling rendah itu adalah tidak komitmen. Tidak komitmen itu sesimpel perkataan I will not do it gitu, atau saya tidak akan melakukan itu misalnya tidak komitmen. Misal yaitu tadi janjian kelas desain misalnya jam 7 malam. Nah, kalau orang yang tidak komitmen, ya udah dia akan langsung bilang pada dirinya nggak mau ikut. Nah, itu nggak punya komitmen. Itu level paling rendah dari sebuah komitmen. Nah, kita naik satu level di atas dia komitmen adalah mengeluh. Nah, dia ikut nih kelas jam 7 tapi dia mengeluh. Ini ngapain sih harus ada kelas jam 7 gitu. Ngapain sih saya harus ikut ini, apa sih ngapain sih gitu. Mending saya main sama teman atau mending saya tidur gitu. Nah, itu namanya mengeluh. Nah, itu level nomor 2 gitu, masih rendah gitu. Nah, level yang lebih tinggi lagi nih ketiga ada yang namanya patuh. Patuh itu ya I have to do it gitu. Saya harus melakukannya. Dia tahu bahwa dia punya kewajiban, dia gak punya komitmen untuk ikut kelas sesuai jadwal. Dia datang kelasnya, dia ikuti kelasnya, didasari bahwa dia sadar bahwa dia wajib atau dia berkomitmen untuk ikut kelas. Jadi keikut sertanya di kelas itu masih didasari kepatuhan gitu, masih karena dia tidak mau melanggar peraturan, itu yang patuh. Nah, sampailah kita pada level paling tinggi yaitu komitmen itu sendiri. Nah, orang yang komitmen itu dia akan mengatakan pada dirinya bahwa I will do it, saya akan melakukannya. Jadi bukan karena dia harus melakukan itu, tapi karena memang dia ingin melakukan itu. Jadi bukan karena patuh itu kan mungkin bisa karena dia takut atau nggak enak hati sama instrukturnya, makanya dia patuh.
Nah, tapi kalau orang yang komitmen bukan karena dia tidak enak atau mau cuma sekedar menjaga perasaan mentornya, enggak, tapi karena ada dorongan dari dirinya sendiri bahwa dia tahu dia berkomitmen dan itu demi kesuksesan dia sendiri. Akhirnya dia sepakat bahwa apapun yang terjadi jam 7 saya akan hadir di kelasnya Kampung Kita Pasaman. Begitu adik-adik. Nah, ini sebagai penutup ya. Ada sebuah quote yang sangat menurut saya sangat powerful gitu. A winner was a loser just before his last effort. Jadi bayangkan orang lomba lari gitu ya. Usain Bolt tahu kan, atlet lomba lari yang tercepat di dunia itu. Nah, bayangkan orang lagi lomba lari itu ada 10 peserta misalnya. Nah, udah mencapai garis finish nih, harusnya misalnya pesertanya Haziq misalnya. Nah, Haziq itu dari posisi pertama, dia itu tinggal 5 meter lagi mencapai garis finish. Tinggal 5 meter lagi mencapai garis finish. Nah, bayangkan jika Haziq ini bukan orang yang punya komitmen. Udahlah capek katanya. Udahlah bodo amat. Berhenti dia di 5 menit menuju garis finish. Nah, akhirnya kan dia dibalap, disalip sama yang posisi 2 dan akhirnya dia nggak menang, dia malah jadi kalah. Nah, itulah gambaran komitmen itu. Sebenarnya kalian itu, adik-adik itu bisa sukses itu ketika adik-adik itu komitmen untuk melakukan semua stepnya. Gitu. Jadi a winner was a loser. Jadi orang yang menang itu tadinya orang yang kalah nih, kalah tadinya just before his last effort, gitu loh. Sampai dia melakukan effort terakhir. Gitu. Jadi harus komplit adik-adik itu melakukan step-step untuk mencapai kesuksesan. Gak bisa setengah-setengah, gak bisa mut-mutan, karena kan kita mut-mutan ya, moody, kita malas, atau kita terdistrak oleh hal-hal lain. Nah, itu gak bisa. Kalian harus komit untuk ikuti semua langkah atau step-step yang harus diikuti untuk mencapai kesuksesan adik-adik sekalian. Ya, kesuksesan adik-adik pasti berbeda-beda, cita-cita adik-adik pasti berbeda. Itu nggak apa-apa, tetapkan aja dari sekarang kalian ingin jadi apa. Terus bisa contoh aja misalnya orang yang bercita-cita jadi dokter spesialis. Nah, berarti kan dia harus nge-set. Hari ini saya SMA, tahun ini saya lulus, tahun ini saya akan masuk FK. Kemudian 4 tahun lagi saya lulus FK, saya akan koas tahun sekian. Kemudian saya akan lanjut ngambil spesialis tahun sekian sampai tahun sekian. Nah, itu kan harus dijalani semuanya. Nggak bisa misalnya dia berhenti di tataran koas. Nah, kalau dia sampai koas aja udah capek, nggak usah lagi gitu. Ya, dia kapan jadi spesialisnya? Nggak bisa. Nah, seperti itulah winner itu harus menyelesaikan seluruh effort gitu, seluruh step baru dia bisa jadi winner. Kalau kalian setengah-setengah, tanggung-tanggung, ya kalau bahasa orang kitanya angi-angi si ayam gitu kan. Nah, itu insya Allah nggak akan jadi gitu. Tapi kalian adik-adik harus menjaga komitmen, harus memahami, menyadari bahwa ini semua adalah jalan atau proses adik-adik menuju kesuksesan adik-adik di bidang adik-adik masing-masing, apapun yang adik-adik inginkan. Gitu. Nah, yang terakhir dari saya, selamat datang untuk adik-adik peserta Kampung Kita Pasaman. Ikutilah programnya dengan semangat, jaga motivasinya. Gali ilmu sebanyak-banyaknya dari abang-abang dan uni-uni mentor ini, manfaatkan mereka dan jaga komitmen, ikuti semua kelasnya. Kalau ada tugas dikerjakan, karena nanti di akhir akan ada tugas tugas akhir. Adik-adik akan bekerja kelompok untuk membuat sebuah tugas akhir, ikuti semua, karena itu semua adalah untuk sebagai aplikasi dari apa yang teori-teori sudah adik-adik kerjakan, seperti itu. Nah, demikian dari saya, salam sukses. Insya Allah kita generasi muda Pasaman bisa sukses bersama-sama. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada